Budaya. Saatnya kita ikuti program acara Barik Basa. Kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, dan berjumpa lagi di acara Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Pendengar sahabat budaya, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat melanjutkan kembali aktivitas Anda pagi hari ini. Saya Yuni dan Baji menemani Anda sahabat budaya sampai jam 9 di program acara Kabar Pagi Obrolan Santai. Nah, saya sapa-sapa dulu pendengar tak yang mendengarkan kami pagi ini. Iya, apa kabar? Ada Pak Nurdin di Sudiang sama Ibu Mulyati, Pak Haji, Marsuki, Yusuf juga ya. Sehat-sehat ki Pak Haji, Bu Hawania, sama Pak Sulaiman. Kemudian siapa lagi ini? Andi Tenri di BTP, Ibu Ramla. Apakah monitor pagi ini? Ada Pak Jusman juga ya. Saya sapa lagi, ada Dai Mangka juga di Pangkep. Selamat ki mendengarkan. Dai Nuntung di 575 ya, di Bakam Pangkep juga. Halo, apa kabar Bunda Jiani di Kompleks Perhubungan Udara. Terus saya kemana lagi nih di ada Sumi ya, Sumi Delumu di Pepabri Sudiang. Terus Delumu di Jalan Satando juga selamat mendengarkan. Ada Pak Asis Dengaso, siapa lagi ya yang monitor pagi ini. Silahkan kirim pesan WA-nya ya di 08 11 400 9250. Mudah-mudahan sebentar bisa tembus telepon tak juga melalui telepon WA. Oke, kita berbagi cerita. Udah berbagi cerita. Iya, tentunya sekarang kan lagi masa kampanye nih sahabat budaya. Ada alat peraga kampanye yang memenuhi pohon-pohon dekat rumah Anda atau di beberapa ruas jalan ya yang ada di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan juga. Indah di Sopeng ini masih monitorkah Indah? Lamanya saya tidak dengar komentarnya ini Indah ya. Terus ada Ica juga di Bone. Ica semangat kok saya menelpon Ica. Siapa lagi nih? Oh, ada Ibu Nur Hudaeng. Halo Bu Nur Hudaeng, sehat-sehat ki, semangat pagi. Ibu Sudarsia juga di Rapokaling. Oke, siapakah lagi yang mau disapa-sapa ini? Biasanya yang lagi on the way ada Pak Budianto. Mudah-mudahan masih stay channelnya ya. Pak Jono di Barukang. Saya tunggu teleponnya nih Pak Jono ini. Apakah dia juga ikut menertibkan alat peraga kampanye ya? Oke, terima kasih Bu Nur Hudaeng. Siapa lagi kah yang ada di grup ini? Biasanya ada Pak Gunadi Astra ya. Terus Dengas di Manjaling. Ibu Niar, apakah monitor Ibu Niar? Mbak Sasa ya. Oke, Pak Ferry, halo Pak Ferry. Ini saya buka-buka grup fans ini.
Pak Ferry biasanya lagi on the way ini. Di mana biasa Pak Ferry? Alamatnya kalau tidak salah di Antang ya, sekitar Antang ini alamatnya. Oke, dia ada yang penelpon ya. Keterima mi pale telepon tak deh sambil kita cerita-cerita di kabar pagi obrolan santai. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa dan baji. Iya, paham setahu. Kodon di lu pai siapa nama atas dan paham sa. Itu tidak kemudian pokoknya cepat. Tapi kenapa dia disapa nama? Ku sapa maki ini semaya kisah aja ki paham sa. Iya. Iya. Oke, komentar ki paling ini paham sa. Menertibkan alat peraga kampanye yang memenuhi pohon. Iya. Tunggu besar ke suaranya radio. Iya, tidak Ji. Halo? Kedengaran di suaraku ini paham sa? Kedengaran. Oh iya tahu. Oke, kecil-kecil ki monitor radio na dulu. Iya, alat peraga kampanye yang memenuhi pohon ini. Oh iya, harus jadi ditertibkan. Iya. Setiap itu acara pemilu, rata-rata itu orang alat peraga kampanye itu ya listrik, pohon, di mana-mana saja ada. Itulah tugas saya dulu dan baju. Oke, baik. Ya, dan 12 Malang itu saya kerahkan anggota 14 kecamatan dulu. Iya. Nah sekarang ini saya tegur biasa itu tim dijaki paku itu di pohon-pohon itu. Ya. Jadi memang ada ditertibkan itu yang merusak pada seperti di perempatan itu kita tertibkan. Dan pokoknya ya tidak di mana dilarang itu jalan-jalan raya itu harus dipindahkan ya. Iya. Kemudian di pohon-pohon itu saya heran dia sekarang. Iya. Setiap pohon itu penuh itu dipaku masuk kasihan pohon mati. Padahal ini ada himbauannya jangki penuhi pohon itu. Iya. Masih tak itu pasang itu. Iya. Setiap pemilu begitu, kasihan dia. Iya. Jadi ini dari staf kecamatan, kecamatan, itu sudah mulai turun itu menertibkan yang tidak beraturan, yang melanggar. Okay. Jadi memang begitulah namanya pilkada ya. Iya. Kebetulan peraga seperti kemarin itu. Iya. Ya di rumahnya orang pakai di marah-marah yang punya rumah. Salah satu peserta pemilu rumahnya orang dapat kue masuk dibunuh. Itu sudah tidak bisa, itu harus minta izin dikasih atau tidak. Iya. Jadi kalau di sini perlu jalanan semua itu diikat saya lihat. Saya bilang iya ikat nih. Tapi kan perkampungan tidak ada jadi terlalu banyak larangan kecuali kalau jalan raya dalam protokol itu ada ketentuannya dan baji. Iya. Tapi sekarang tuh lihat tidak begitu, tidak beraturan nih kuliah. Tidak beraturan di. Iya. Oke. Saya kira begitu dan baji. Bisa ditertibkan ini. Iya, terima kasih Pak Hamsa. Iya. Pada waktu tadi terlepas cepatkan nyundul. Boleh. Iya, bahas supaya ku ingat tuh yang bilang ada jadi. Kabar kita pulang ini lari pagi. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang lari pagi toh paham asal jengki lari dari kenyataan paham sadi. Semangat kita terus paham sa. Sahabat budaya, saya tunggu partisipasi Anda melalui telepon di 0811 400 9250. Jadi bisa Jipa John coba dulu ya telepon ke lewat WA. Mudah-mudahan ini bisa tersambung. Oh iya, saya tahu Pak. Siapa lagi namanya? Ica ya. Coba diulang lagi Pak John. Bisa gabung ini melalui telepon WA. Jadi sahabat budaya bahwa informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda
KPU Makassar menghimbau warga larang pasang bahan kampanye di tempat ibadah, pohon, hingga fasilitas umum. Saya coba sapa dulu nih Pak Jono ya. Halo. Ada Mi. Putus Ki. Kita gitu yang putus asal tidak putus cintanya. Kita akan pernah lah abad selamanya. Amin. Ide deh. Ya. Bikin cemburunya deh. Asik gitu dong. Iya. Apa Dua untuk selamanya. Deh. Nak kata wae ki Icek Pak Jon. Iya, kadang-kadang itu begini tidak bisa kita. Bukan tidak bisa toh, kok toh tidak buka hati. Jadi ini menghimbau dari KPU Makassar, larang pasang bahan kampanye di tempat ibadah, pohon, fasilitas umum. Tapi nyatanya deh. Iya, ini pihak KPU. Saya sekedar menghimbau Pak. Jadi kalau ada terpasang kita aturan dan jelas, iya. Dan aturan itu ditegakkan itu tegas-tegasnya, jangan cuma dibikin tapi disimpan saja di laci meja, dilaksanakan secara tegas. Apa Pak? Coba bikin aturan. Iya. Barang siapa calon yang ditemukan memasang baliho atau apa sebagainya di pohon akan didiskualifikasi, saya kira akan berpikir 2 kali. Oke. Kita akan yang tegas. Iya. Tapi tanya kalau Anda cuma menggunakan sebuah aturan hanya sekadar wacana saja, tidak dijalankan secara tegas. Setelah sebuah himbauan dari jamak gitu, mereka tidak peduli lah. Mereka tidak peduli. Pokoknya di mana saja bisa dipasang itu. Dan masyarakat juga tidak bisa pusing. Iya. Masa bodoh. Kecuali kalau ditempel di depan rumah kita sendiri, itu ya pasti kita tegur. Kalau kita lihat Ki. Padahal ada mini himbauannya di. Iya. Karena para calon-calon juga itu masa bodoh juga. Memang pasang Karena sekedar himbauan. Tidak ada hukuman, tidak ada banyak keledanya pada sebab itu ditemukan. Tidak seperti itu. Pokoknya kalau mau ada sekedar himbauan, tidak aturan yang jelas. Oke. Bikin apa anunya kalau ditemukan, ya kan? Apakah sebuah hukuman atau apa diskualifikasi dan sebagainya. Itu akan bisa membuat mereka untuk berpikir kali. Tapi tetap kita pasang di. Iya. Tapi bagus sebenarnya karena menambah apa di membuat pohon itu makin menarik. Orang tempel-tempel bani foto, ya tempel-tempel apa poster-poster sebagai di pohon itu membuat makin menarik. Biasa orang selama ini mereka cuek terhadap pohon itu tidak lihat. Tapi setelah ada itu orang pandangan luar biasa tentang pohon itu dan biasa ada banyak kata-katanya. Ada gambarnya yang jungkir balik apa dan sebagainya. Siap jungkir balik dengan masyarakat. Siap. Pelan-pelan. Banyak. Dia tempat itu. Jadi padahal juga memang calon-calon ya kita lihat juga memang kalau ada yang buat begitu walaupun bukan aturan tertulis ya. Iya. Supaya kan ke bagian lapangan untuk pasang itu baliho spanduk, jadi usahakan jangan di pohon. Jadi artinya memberikan ruang kepada apa namanya itu di bawah itu pada apalagi namanya itu yang tim suksesnya itu bahwa jangan sekali menempel apa atau memasang apa namanya alat peraga di tempat-tempat yang dihimbau oleh KPU misalnya, ya kan? Tempat ibadah, ya tempat ibadah, apa tempat sekolah apa dan sebagainya, di pohon apa dan sebagainya. Itu kan tergantung juga dari para calon bagaimana cara mereka mengkoordinir tim suksesnya di bawah, ya kan supaya taat dan tertib terhadap aturan himbauan dari penyelenggara misalnya itu.
Kalau kita cuma harapkan di masa-masa itu kalau saya masa-masa boleh saja. Iya. Mau puasa di mana selama ada puasa di tim buat saya tidak akan tegur Anda mereka. Jadi kedepannya mungkin ini untuk KPU dikit aturan dengan jelas Pak, atau kita duduk bersama sampai calon sebelum pelaksanaan itu duduk bersama dengan mereka dan beri kepada mereka itu bikin aturan untuk mereka supaya mereka bisa dengar, supaya ini bisa menjadi peringatan bagi mereka dan memberikan ancaman hukuman yang seberat-beratnya lah. Ya minimal diskualifikasi dari kontestan seperti itu. Sadis kita kan disuruh Kalau memang diskualifikasi. kita mau tertib harus sadis. Jangan banyak kebijakan, banyak juga pelaksanaannya. Itu bikin kacau. Oke. Harus kita tegas kalau hanya cuma himbauan Pak, cuma sekadar apa dan sebagainya. Mereka tidak peduli Pak. Mereka itu menekan orang masuk ke kanan, keluar ke kiri. Iya. Kita jika abang. Itu contoh sih Pak, jadi pohon-pohon di tempe. Ya kan? Oke, cabut Maki kalau kita lihat Ki. Ada. Nanti Nekroy tim suksesnya. Oh iya di Bang kenapa gue? Iya. Nekroy tim suksesnya masuk rumah sakit apa yang kita mau dapat. Yang jelas kalau di tempat ibadah mungkin bagian pengurus tempat ibadah itu harus diberikan apa namanya, saya kira harus diberikan surat edaran lah kepada semua calon dari KPU. Tempat mana saja dilarang untuk menempel atau menaruh alat peraga kampanye. Itu harusnya ada seperti itu. Jangan sekali himbauan Pak. Gitu. Kalau kita mau tertib ya. Iya. Oke, terima kasih Pak John. Selalu, assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak John, terima kasih banyak. Jadi pendengar yang mau bergabung lewat telepon WhatsApp ya, Anda bisa gabung kembali di 0811 400 9250. Jadi informasinya sahabat budaya dari Bidang Pemberitaan RRI Makassar, KPU Makassar menghimbau warga larang pasang bahan kampanye di tempat ibadah, pohon hingga fasilitas umum. Dan masa kampanye pada pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 tentunya tengah berlangsung sejak hari ini 25 September hingga 23 November. Dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Makassar Muhammad Abdi Goncing ini mengimbau agar pihak-pihak terkait tetap mematuhi aturan PKPU tentang larangan pemasangan alat peraga kampanye di tempat publik hingga pohon. Dan dijelaskan pihaknya hanya memberikan berupa himbauan, namun untuk penegakan sanksi diberikan kepada Bawaslu. Dan di sisi lain ia menyebut aturan larangan pemasangan APK ini juga harus mengikuti perundang-undangan di tingkat kabupaten kota. Meski demikian dia mengajak juga agar pilkada tahun ini tetap mengedepankan estetika dan keindahan kota ya. Baik sahabat budaya, kami nantikan kembali partisipasi Anda. Silakan yang ingin bergabung di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Ini tadi ada yang teleponnya masuk, coba kembali Ki bergabung teleponnya dari ekor teleponnya ini 7.200 ya. Baik sahabat budaya, Pak Jusman juga yang ada di Batam sekarang ya Pak Jusman ya. Selamat Ki mendengarkan melalui Facebook, tonton melalui Facebook dan juga YouTube-nya RRI Pro 4 ya. Ibu Nur Hudayang, terima kasih emotikonnya. Oke deh, baik sahabat budaya, kami hadirkan dulu Kelong di ruang dengar Anda, menikmati santai Anda di pagi hari ini.
Memang tak bisa ku pungkiri banyak kekuranganku. Daripada kamu nyanyi di sini, yuk ikut aku ke Surabaya. Surabaya? Ngapain? Bintang radio tingkat nasional ada di Surabaya. Wah, Umur kamu antara 16 sampai 25 tahun. iya, Punya KTP gak? punya. Ada BPJS? Ada dong. Cocok nih jadi calon juara bintang radio. Tapi ikutan daftar dulu di RRI Digital dengan mengupload video kamu menyanyikan lagu untuk kategori putra, Jus Florentino, dan Terjadi Lagi. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali. Dan kategori putri, Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Aku pernah berjuang untuk dapatkan hatimu. Pendaftaran dimulai tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober. Buruan daftar! Caranya gimana? Kunjungi Instagram Pro2 @RRI_Pro2 Makassar. Masih bingung? Butuh bantuan? Hubungi Enggi di 0878 3472 7305 dan Iwan di 0853 4069 2597. Jadilah the next Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Republik Indonesia. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi di program 4 RRI Makassar, Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Tentunya sahabat budaya, silakan Anda yang ingin bergabung di 08 11 400 9250. Nah, pendengar, menertibkan alat peraga kampanye APK yang memenuhi pohon ini tentunya sementara untuk dari Wali Kota Makassar sendiri, Muhammad Ramdan Dhani Pomanto, bakal melibatkan non-government organization dari NGO untuk menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar seperti dipaku di pohon ya. Dan ini melibatkan dari NGO agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penertiban APK dan memasang APK ini dengan cara dipaku di pohon sama sekali tidak diperbolehkan. Dan Ibu Manto mengatakan dan juga sudah diatur dalam pasal dalam Perwali 71 tahun 2019 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.
Dan ada aturannya, tidak boleh dilarang ya sahabat budaya. Dan dia mengaku sempat memerintahkan ini, Wali Kota Makassar memerintahkan agar APK yang dipaku di pohon ditertibkan. Dan juga NGO dilibatkan dalam menurunkan APK yang melanggar agar lebih netral tentunya. Baik sahabat budaya, saya tunggu partisipasi Anda di 0811 400 9250. Dan juga ternyata ini sahabat budaya ada sekarang lagi maharak dari pemilihan ya, pemilihan calon wakil dan juga wali kota, terus gubernur dan juga wakil gubernur ya. Jadi ada nilai kepemimpinan ini dalam bahasa Makassar, sebuah papasang tentunya berkaitan dengan nilai kepemimpinan, dan kepemimpinan ini merupakan sebuah kekuatan ya dalam diri seseorang ya, dan untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja. Jadi ada papasang mengenai nilai kepemimpinan. Jadi ada syarat ini sahabat budaya. Ada enam pasala ketika ingin diangkat menjadi pejabat atau pemimpin. Remi mangasempi rigau-gauna adaka, yaitu apabila ia memenuhi syarat-syarat ya. Pertama, mengenal seluk-beluk ketentuan adat. Kemudian makaruanna baji pangampei ritau jaina. Kemudian perilaku terpuji terhadap yang dipimpinnya. Ketiga, tabah terhadap musibah ya. Baji pangampe piri taunna, kemudian maka taluna sakbarapi rigau anta tabai. Kemudian maka pakna malapi rikaraeng seria. Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka limana mangasempi risesena rapanga. Kemudian mendalami undang-undang atau ketatanegaraan ya, termasuk salah satu cara menertibkan alat peraga kampanye yang memenuhi pohon ya. Kemudian keenam, mengetahui seluk-beluk pelaksanaan hukum. Jadi pendengar, tentunya sangat berkaitan sekali dengan papasang orang-orang dulu tak ini, papasang Toriolo, bahwa ada nilai-nilai kepemimpinan ketika seseorang yang akan memimpin sebuah negara atau daerah ya. Baik sahabat budaya, masih tentunya di Pro 4 RRI Makassar. Kita sekarang sudah menuju ke 43 menit berlalu dari jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati dulu berikut ini, dan Pro 4 atau RRI Makassar akan mengadakan program bintang radio ya. Memang tak bisa kupungkiri banyak kekuranganku. Daripada kamu nyanyi di sini, yuk ikut aku ke Surabaya. Surabaya? Ngapain? Surabaya. Bintang radio tingkat nasional ada di Surabaya. Wah. Umur kamu antara 16 sampai 25 tahun? Iya. Punya KTP gak? Punya. Ada BPJS? Ada dong. Cocok nih jadi calon juara bintang radio. Tapi ikutan daftar dulu di RRI Digital dengan mengupload video kamu menyanyikan lagu untuk kategori putra, Jus Florentino, dan Terjadi Lagi. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali. Dan kategori putri, Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Aku pernah berjuang untuk dapatkan hatimu. Pendaftaran dimulai tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober. Buruan daftar! Caranya gimana? Kunjungi Instagram Pro2 @RRI_Pro2 Makassar. Masih bingung? Butuh bantuan? Hubungi Enggi di 0878 3472 7305 dan Iwan di 0853 4069 2597. Jadilah the next Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Republik Indonesia.
anjo kana-kananu lamoro mapau kana pangai mingkara cunji paleng anjonu pasarean nu tepok jarum minasangku di kau tanu asena ikau buka tutui angapa nupak darah pangainku apa nakana nyawanu niakari pamainu agang kutonji nurolei katau sungguh lantana pamarisinu nuboli agari-gari taku sana-sana nupandra gigi nyawaku tanu asenang ikau buka tutui angapa nupak darah pangainku apa nakana nyawanu niakari pak mainu agan kutonji nurolei kakau sungguh tutui angapa nupak darah pangainku apa nakal nyawanu niakari pak manginu agang kutonji nurolei katau sungguh apa nakana nyawanu niakari pak manginu agang kutonji nurolei katau sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita berita baca ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makoko tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu wis sapo ya ko mo ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna magampang diakses. Lengkap tuh berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. RRI Digital
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Tae namo parekana kisite ni rimuri-muri nyawaya lagi ni sayang nasila leya batang kalena ranging mami rimang kanangku rinjarekin tak pasti janjian kau ji bawang tunggang lang kusiko jare lalang pamai barak nuase rojen nyawa simpungku kapan lan rokominya landri lantanan yo pangaingku lepat jiniku ri kau tondi yami sabar yami tete dikere waktu ku tanu lama hantu salanta dongko mangeran loko susah lapia mami rimang kanangku rinjarekin tak pasti janjian kau ji bawang tunggalan kusiko jare lalang pamai barak nuaseng dojen nyawa kapan lan rokominya landri lantanan yo pangaingku lepat jiniku rikau tondi yami sabar yami tete rikere waktu ku tanu jini Belama hantu salata dongko mangeran loko susah lapia
Ratna Pro 4. Tradisi Asyura Ammaca dalam bahasa Makassar terdiri atas dua kata, yakni Asyura yang berarti menyuruh, meminta, dan Ammaca yang berarti membaca, yang memiliki arti tersirat bahwa yang dibaca adalah doa-doa. Tradisi Asyura Ammaca juga disebut sebagai tradisi masyarakat lokal yang meminta kepada imam masjid ataupun orang yang dianggap pintar atau pandai dalam bahasa Makassar, disebut dengan pandrita, untuk membacakan doa-doa kepada keluarga atau leluhur yang telah meninggal dunia. Mantra yang digunakan dalam berdoa diganti dengan doa-doa sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Tradisi ini menghidangkan beraneka ragam makanan di atas wadah atau kapara. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Asyura Ammaca adalah nilai kemanusiaan dan sosial seperti sedekah, saling berbagi ataupun saling tolong-menolong, empati atau kepedulian. Selain itu terdapat nilai religi di dalamnya, yakni berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dengan mengagungkan dan memujinya, oleh sebab itu tradisi ini masih dijalankan dan dilestarikan oleh masyarakat suku Makassar dan Bugis hingga saat ini. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
nanu mindra kama. Baik sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan silakan yang ingin bergabung melalui telepon di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Marzuki. Siap, diterima teleponnya. Terima kasih banyak atas penerimaannya. Oke, sudah tahu disapa pagi-pagi. Iya. Jadi karena ada kesibukan baru sempat kita ngatur waktu. Oke. Iya, silakan komentar Pak Haji. Soal alat peraga kampanye ini yang dipasang di pohon-pohon. Itulah dia. Sebenarnya semua hal-hal yang menyangkut pemilu itu ada aturannya. Tapi ketika pelaksanaannya itu sudah tadi banyak penyimpangan terjadi. Tetapi itulah ada orang lain misalnya Bawaslu juga ikut memberikan pengawasan bagaimana supaya bisa semua berjalan dengan bagus. Yeah. Karena persoalan peragaan itu peka juga. Contohnya di rumah, ketika ditempel di dinding atau di mana. Di sisi lain ada hal yang bukan pada tempatnya. Tetapi dengan yang bagus selalu kita komunikasi agar supaya pemasangan itu bisa sesuai dengan aturan. Begitu. Dan juga kalau yang melaksanakan itu juga harus mengetahui bagaimana tata kerama di lapangan. Jangan minta izin, ditambahkan di tempat-tempat yang memang diperuntukkan untuk itu, di tempat-tempat umum misalnya yang
menurut pengamatan saya itu berada pada orang-orang yang disuruh, sehingga bagi calon-calon peserta yang ingin hadir kampanye tentu memberikan bimbingan sesuai dengan aturan. Jadi semua dengan niat yang bagus. Ketika kita melihat gambar tidak ada rasa-rasa perlawanan perasaan, tapi itu adalah negara kita. Itu yang dibangun dengan istilah pemilu damai. Apa ya artinya sebuah gambar yang penting kan dia semua bagus. Tidak bisa kita saling membangun, tidak bisa kita saling mencela, semua bagus. Tetapi tentu pilihan masing-masing di hatinya. Terkira itu menurut pendapat saya, karena saya juga mengalami di rumah selaku ketua RT. Tentunya memberikan bimbingan baik kepada sekolah kita semua. Jadi persamaan sikap tidak bisa kita beda-bedakan, walaupun nanti dalam pemilihan tentu beda dengan rahasia, tapi intinya adalah kebersamaan, langsung damai dan seperti. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Marzuki Yusuf ya. Oke, halo Ica. Meskipun jarang telepon katanya, tetap monitor tiap siaran berjaringan ini. Digondang dia, Ica sering telepon ya. Halo, assalamualaikum. Halo Mbak Ji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bunda Hajani. Bunda Hajani tapi Maru, ya memang Ica jarang menelpon, tapi di telepon lain selalu Ji. Selalu kan ketemu di gondang dia. Di gondang dia tahu sama jadi perempat karena di live juga di perempat. Iya, sama kan juga itu Ica. Selalu ketemu si itu di gondang dia. Iya tahu. Jaringan Indonesia Amerika. Iya. Iya Bunda, alat peraga kampanye ini yang mau ditertibkan. Sekarang kalau ada larangan nih Mbak Ji, supaya bersih semua itu jalanan-jalanan tidak dilihat pohon-pohon penuh dengan semua bisa macam-macam di situ gambar dan dilihat, ada yang robek-robek, ada yang lucu, ada yang alhamdulillah. Iya. Kalau bisa itu berteriak itu pohon, berteriak itu Mbak Ji, menangis gitu dong. Iya. Kenapa nangis banyak yang paku-paku sampai utok tadi paku semua sampai dari bawah sampai ke atas dipaku udah menangis gitu kok. Sakit tonjok gimana di paku-paku banyaknya paku. Jadi hukum sekarang kalau tidak dihimbau Ki untuk dilarang Ki pasang. Dilarang nih di tempat-tempat. Bagus kan dilarang. Baju indah berjalanan di mana-mana. Ya tetap dolen nih. Anunya talinya menghambat juga, jangan dapat kebahaya orang kalau jatuh talinya sekali ada orang yang naik motor kodong berbahaya juga kan bahaya. Kamu suka kalau dilarang ini bagi. Iya, Bunda. Dari sini belum jalan keluar ke jalan lihat apakah betul sudah menyalakan atau tidak. Yang biasa ada yang pergi buka itu biasa Satpol PP yang tidak terbuka itu semua itu. Iya. Gambar-gambar. Terus ini Bunda, ada juga pasang kepemimpinan ini, jadi syarat-syaratnya itu harus mengetahui ketentuan adat, berperilaku terpuji, terus tabah terhadap musibah, mendalami undang-undang ketatanegaraan, kemudian seluk-beluk pelaksanaan hukum. Ini syarat-syaratnya kepemimpinan. Harus tahu semua itu. Seorang pemimpin harus tahu semua itu dan bagi. Iya. Ya, tak mau jadi pemimpin tidak tahu semua syarat-syaratnya. Syaratnya apa kepemimpinan? Lempun nama geteng mau geser, lempun nama geteng. Lurus, tegas, jujur. Itu. 3 gitu deh bagi sebenarnya sudah mencakup unsur kamu dewasa. Sudah habis sih. Lempuk magenteng nama lempuk, lempuk nama geteng. Lempuk nama geteng. Jujur dan tegas ya. Iya, jujur dan cerdas. Lempuk lurus. Iya. Jujur. Iya. Magenteng tegas. Tidak ada neko-nekonya. Tidak neko-neko gitu. Tidak neko-neko. Jadi kalau mau jadi pemimpin yang baik, semua itu apakah itu bahasa Bugisnya, apakah itu bahasa Indonesia-nya. Saya mana mau tanggapi. Iya.
Oke deh Maji. Oke Bunda, terima kasih banyak komentarnya. Mudah-mudahan tidak ada nih semua di jalan-jalan bersih nih. Bagus kan tidak kalau bersih. Iya di pohon Kadi tidak ada nih tertancap. Sampai yang bisa itu menangis pohon-pohon ngaruh gitu dong. Kudung. Menangis pohon-pohon di paku-paku. Iya, Mbak Bunda, terima kasih banyak Ale komentar ta. Iya, amin. Bagaimana kabar deh Maji? Iya, kabar Baji. Aman-aman terkendali. Terkendali. Iya di kita hapus apa-apalah. Oke Bunda. Maji balik ke sana. Iya. Makasih. Sampai jumpa lagi kalau ada acara. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Jani di Kompleks Perhubungan Udara, terima kasih banyak sudah gabung. Sahabat budaya, jadi informasinya dari bidang pemberitaan RRI Makassar bahwa KPU Makassar akan menghimbau warga larang pasang bahan kampanye di tempat ibadah, pohon hingga fasilitas umum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kodong apa natas takut ki Anganan ini ko anu jenete nampak bayangkan saringan nuna wajahnya ding baju. Oh, duh mati maki Golai riba-riba saga. Wate nak gol lah kodong. Dende pantasan atas sako. Iya. Jadi kalau di situ di Pangkep ya banyak juga di pohon-pohonnya atau di fasilitas umum, tempat ibadah, alat peraga kampanye, baliho di atau spanduk ini. Iya. Kalau di sini tidak Ji. Oh tidak Ji. Oh tidak jauh beda, tidak jauh beda. Eseng deh Mangka. Oh tidak jauh beda. Iya. Sekira itu di daerah lebih tertib ki biasanya. Biasanya dari Perbatomi kamar-kamar. Oke, jadi di tempat ibadah juga ada Pak Demangka. Kemarin itu ada yang pasang itu tapi komplain. Iya. Hasilnya saya nggak kucing. Oh, jadi. Karena tidak bisa juga saya cari anunya karena saya tahu anunya ini tim suksesnya yang ini. Yang asal pasang jadi oke. Iya. Jadi saya tidak dengan baik aja, mohonlah karena tempat ibadah yang kasihan. Iya. Artinya punya bahasa Indonesia bagaimana Mangkasar namanya apa mah? Mangkasar kayak bahasa apa kita terserah kita tunjuk paham ki. Iya. Terus jadi daging translate itu untuk di main berbahasa Indonesia gampang. Iya. Oke, mudah-mudahan tertib di Pangkep tahu adik pohon-pohonnya yang tidak. Artinya saya anggap sebagai itu. Kalau saya pribadi kan pernah Januari pohon atau. Iya. Kalau tempat ibadah ya artinya sensitivitas gede. Iya. Kalau di pohon ya saya anggap sebagai musliman itu. Kamu tahu kenapa mau dukan ke apa? Berarti sudah maulid kita di tempat ini. Itu pas acaranya biasa, hampir bersama. Pas tanggal merahnya tanggal 16-nya Iya, tanggal 16. Ya, jadi selesai atau tidak. Tena musong kolot, nah kalau begitu. Kurangi ya ginja tapi itu karena orang bawah nih. Oke. Iya, terima kasih banyak. Oke, ya. Saya mau marahi pertanyaan apa sih yang kepemimpinan ciri-ciri? Oh iya, boleh komentari Maki Pale. Nah, kalau saya pribadi begini, tidak tidak ke situ ya dalam pemikiranku. Kalau saya sih pemimpin yang sehat. Oke. Nah, kemudian sebagai 4. Pertama sehat fisik. Artinya buat apa seorang pemimpin kalau dijadikan sebagai pemimpin kalau sering sakit-sakit masa dia perlu lain dirinya tidak bisa dapat tusuk. Iya. Kemudian kedua sehat artinya mentalnya dari kalangan bawah. Kemudian sehat sehat dompetnya.
Iya. Artinya bisa memilah dan memilih mana uang merah dengan uang yang banyak. Datanya kan kami terlaluan di sini. Jadi kalau sehat kita kantongnya kan tidak nalirik-lirik ya. Anggaran kan. Iya. Oke. Baik, terima kasih Demangka. Iya. Udah nih kapan mau? Kapan mau di tadi tempat? Selesai Mi. Selesai mau. Sudah Mi. Sudah meninggal. Iya. Saya ini menunggu Tonga ini. Oke, paling dibagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih Demangka yang ada di Kabupaten Pangkep. Ada Ibu Sudarsia juga. Assalamualaikum Dembaji. Bari Basah dalam istilah kampanye itu baik karena memperkenalkan calon-calon pemimpin yang akan melanjutkan perjuangan pemimpin daerah atau kota yang terdahulu. Tapi harus punya ketetapan atau aturan misalnya mengganggu lingkungan hidup dan lalu lintas. Dan yang terbaik pemimpin yang jujur dan mendahulukan kepentingan masyarakat baru kepentingan pribadi. Terima kasih Dembaji. Oke Ibu Sudarsia, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dembaji. Lama aku sering. Iya, dari mana kini Pak Wahyu? Berkelana terus Ki. Berkelana berapa Maki ini? Datang masuk dunia Iya. Mengatasi asam lambung. Oh, kodong. Datang mengatasi artinya datang ke dulu mama. Datangi sarapan pagi. Iya. Baik, alat peraga kampanye ini dihimbau Ki, jangan dipasang di tempat ibadah, pohon, fasilitas umum. Jadi buat masyarakat yang mau memilih, kita ambil saja patokan di situ. Kan sudah ada aturannya. Jadi kalau masih ada foto-fotonya calon-calon pemimpin di situ, tidak usah dipilih. Oh iya tahu. Kenapa? Kan istilahnya kita butuh pemimpin yang punya rasa peduli. Butuh pemimpin yang ikut aturan. Butuh pemimpin yang jangan cuma duduk cantik bobok manis saja di kursinya. Jadi dengan adanya APK ini yang sudah dibuatkan aturan tapi masih melanggar, tandai itu fotonya jangan dipilih itu. Jangan dipilih karena kenapa? Itu kan harus ada tinjauan langsung dari yang bersangkutan. Macam-macam saya dipilih kayak jadi calon pemimpin lah. Modulnya kuliah kuliah foto-fotoku di mana napasan kota ya. Di sana dilarang kau jangan kesini, kau jangan kau pasang di situ. Itu salah satu bentuk ketegasan. Biar lagi Nabi bilang ke relawan kah, biar di situ Pak, supaya kita jangan sudah melanggar aturan. Tetapi kalau ada pembiaran, artinya itu sudah berhari-hari di pohon, artinya ini calon pemimpin kita ini tidak punya rasa peduli. Artinya dia hanya cuek saja. Dan istilahnya bagaimana supaya dia bisa menang, yang dipikirkan cuma menang saja. Sedangkan kita mau maju sebagai calon pemimpin untuk mengayomi rakyat, melindungi, memberikan yang terbaik. Jadi kalau saya pribadi Dembaji, di situ mau PKI kuliah. Kalau sudah melanggar aturan ku tandai foto naik, aku pilih mau. Iya, dia berarti kan sudah dihimbau ini tidak boleh di tempat umum, fasilitas umum. Terus ibadah dengan pohon. Jadi kalau ada di situ tertancap yang itu gambarnya berarti jangan. Dia tidak ikut aturan. Kalau kau misalkan tidak kuliah Ki. Tidak kuliah Ki. Waktunya dipasang juga tidak ada Kak. Pertanyaannya Anda di mana? Harusnya dihimbau dulu ke anggota apakah itu tim suksesnya ya. Kalaupun tim suksesnya cuek juga, terus alasannya pada saat pemasangan saya tidak ada, saya di luar kota apa segala macam. Karena pertanyaannya kalau butuh lagi yang butuh Anda, apa itu alasan Anda? Saya lagi di kota, lagi keluar. Artinya di situ namanya kepedulian tidak ada. Kepedulian tidak ada. Kan satu alasannya. Waktu dipasang itu APK tidak ada Kak. Kak apa segala macam. Artinya Anda tidak punya kepedulian, Anda di mana? Sedangkan namanya pemimpin itu
rakyat selalu membutuhkan pemimpin. Oke, baik. Jangan pas rakyat butuh, Anda lagi di luar kota kah, lagi anu kah? Iya, terima kasih banyak Dem. Oke, Dem Bajet, sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah ucap make. Pak Wahyu tawa di pau-pau. Aneka Dem mangka. Nah, orang itu sambil minum kita, Bella. Iya. Oke, sahabat budaya, masih tentunya di Perempat RRI Makassar. Terima kasih tadi ada Pak Wahyu sudah bergabung, ada Pak Haji Marsuki, kemudian Bunda Haji Ani, Ibu Sudarsia di Rapokaling, Ibu Nur Hudaeng, Pak Jusman ya. Ada siapa? Oh, Ibu Cida ya. Ibu Cida monitor juga di Kabupaten Baru. Selamat mendengarkan. Dan mendengar kami hadirkan dulu Kelong di ruang dengar Anda ya. Lagunya Rasya dan juga Ilyas Safar untuk sahabat budaya.
Itulah semangatku, pangainku na pangainku. Sabi pasingahinta janjingku sabiri ahera nampaki urusi sini natatiklah nyawaku ikateni antu sayang lajari sulorita lasaku janjingku sabiri ahera rindu janjingku sabiri ahera janjingku
Oke, sahabat budaya, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai, silahkan masih bisa saya terima telepon Anda tentunya. Tema kita pagi ini menertibkan alat peraga kampanye yang memenuhi pohon terus di tempat umum ya, fasilitas umum dan juga di tempat ibadah ya. Dan masa kampanye pada pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 tengah berlangsung dari sejak hari ini ya, 25 September sampai 23 November 2024. Dan itu Komisioner dari KPU Makassar Muhammad Abdi Goncing mengimbau agar pihak-pihak terkait tetap mematuhi aturan PKPU tentang larangan pemasangan alat peraga kampanye di tempat publik hingga pohon. Dan dijelaskan pihaknya hanya memberikan berupa himbauan, namun untuk penegakan sanksi diberikan ke pihak Bawaslu. Dan di sisi lain beliau juga menyebut aturan larangan pemasangan APK ini juga harus mengikuti perundang-undangan di tingkat kabupaten kota. Meski demikian, dia mengajak agar pilkada tahun ini tetap mengedepankan estetika dan juga keindahan kota. Dan baik, terima kasih banyak sahabat budaya yang sudah hadir mendengarkan kami di 92,5 dan juga bergabung melalui telepon WA dan telepon di 0811400950. Tadi ada Pak Hamzah ya di Pampang 2, ada Pak Jono juga di Barokang, kemudian Haji Ani di Kompleks Perhubungan Udara, Pak Haji Marsuki Yusuf dan Mangka di Pangkep, Ibu Sudarsi di Rapokaling, ada Pak Jusman, kemudian Ibu Nur Hudaeng, ada Pak Wahyu juga di Pau Antang ya. Dan saya akhiri kebersamaan kita sahabat budaya di Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Lain waktu kita ketemu lagi. Dan sebentar kami menghadirkan di ruang dengar Anda ya di obrolan komunitas ya juga. Sebentar di jam 10 ada Mozaik Budaya. Dan saya Yuni masih menemani Anda hingga di jam 11 pagi nanti. Yuni pamit di Barik Basa. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si padu asiruntu muri panca jirilina udang riwa takalemu lentu capana rilina si padu amateru.
menyalari lino gesarami pangadakangan toayata mali-mali ia andi tapi tangari iterasi agamanya gale entengangi pasurowana aulet naki poteran adakah rime mangana aulet teaki sarupalaban si cerita rigau kodi kurangi palalo taki macala gasinjin tu lompoangan jiko dita namo malapirangan asingai sikatutui kelong-kelong ku parampe gale naku pare kapangurangi ipi ada ki adakah na aman pak rasa ngantah iterasi agamanya gale entengangi pasurowana aulet naki poteran adakah rime mangana palaban si cerita rigau kodi kurangi palalo taki macala gasinjin tu lompoangan jiko dita namo malapirangan asingai sikatutui kelong-kelong ku parampe gale naku pare kapangurangi ipi ada ki adakah na aman pak rasa ngantah
Kabar Ratna Pro 4. Tari Tandang Mendet adalah tarian tradisional dari desa Sembalun, Bumbung, Lombok Timur yang berasal dari abad ke-15 dan diciptakan oleh Nek Kartanegara. Tarian ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat atas keberhasilan melindungi padi merah dari hama serta roh jahat. Dipentaskan oleh 9 penari pria yang mengenakan kostum adat khas Sasak. Tari Tandang Mendet diiringi musik tradisional seperti gamelan, gendang, dan seruling. Tarian ini mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat dan kebahagiaan atas hasil panen yang melimpah. Tari Tandang Mendet biasanya tampil dalam upacara adat Ngayu Ayu setiap 3 tahun sekali sebagai ungkapan syukur atas kesuburan tanah di kaki Gunung Rinjani, dan tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Sembalun. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Sekali di udara, tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita sedia landasan kerjanya, merah tujuan utama, untuk pengabdian pada revolusi demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa.
Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Si Ratu Jengki Salang Asiale Apa mo kapang andi Winasan nurinake Paminasan kudai Mengiri kalenta Pangain taji bawang Laku tayang-tayang Si Ratu Jengki Salang Asiale Apa mo kapang andi Minasan nurinake Kananu pangaing kujinu tayang nuero kiri kalenku kibara moli mokanang tujuh puli nyawata kana sereni ruai naki jareki Punasi Ratu Jengki Salang Asiale Apa mo kapang andi Minasan nurinake Kananu pangaing kujinu tayang nuero kiri kalenku kibara sereni ruai naki jareki Punasi Ratu Jengki Salang Asiale Apa mo kapang andi Minasan nurinake Paminasan kudai Mengiri kalenta Pangain taji bawang Laku tayang-tayang Pangai Batu harinya wata Kimah
cita urani wakatni masa adata na podo de cimua capakna si pupure pakaju sero dua ati purai pasirun tu yana tu atiku datita peminasa masih diri pasing geru si bawa ada tolong cinong ati melotar nuang kani tu mak bolari aleku dinasaku rialeta tu dalep binasa bitau maya. Aja daeng tali seri cita urani wakatni masa adata na podo de cimua capakna si pupureng pakaju sero dua ati purai pasirun tu yana tu atiku datita peminasa masih diri pasing geru si bawa ada tolong cinong ati melotar nuang engkani tu mak bolari aleku minasaku rialeta tu dalep binasa bitau maya minasaku rialeta tu dalep binasa bitau maya. Mau punya single seperti Maria Pudesa Pernah berjuang atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu dan terjadi lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan pernah berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini di edisi Rabu tanggal 25
September bersama saya kembali Rosmala Dewi yang temani kita semua dalam program acara pembinaan bahasa daerah, dan kali ini tentunya kita akan membahas mengenai antitesis dalam bahasa Toraja. Dan perlu kami ingatkan juga bahwa acara ini tentunya bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Baik pendengar, sebelum saya menjelaskan apa itu antitesis terlebih dahulu, mungkin bisa kami jelaskan mengenai hakikat makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi merupakan sarana pertukaran informasi antar manusia. Dalam berkomunikasi yang baik memerlukan metode komunikasi yang tepat pastinya. Nah, antitesis berarti pertentangan atau kebalikan. Antitesis banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan antitesis dalam bahasa Indonesia secara sederhana berarti pertentangan atau kebalikan. Konsep ini juga bisa kita terapkan dalam bahasa Toraja, meskipun mungkin tidak memiliki istilah yang persis sama. Jadi tentunya kita sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, terkait dengan hal tersebut, mungkin kita semua bertanya bagaimana antitesis dalam bahasa Toraja. Nah, bahasa Toraja sebagai salah satu bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Bahasa ini juga digunakan sebagai pengantar dalam pendidikan dan juga keagamaan, serta dipelajari sebagai salah satu mata pelajaran. Antitesis mengandung makna pertentangan yang benar-benar, pengungkapan gagasan yang bertentangan dalam susunan kata yang sejajar, seperti dalam semboyan merdeka atau mati. Jadi antitesis ini berarti mengandung pertentangan yang benar-benar. Bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi ciri-ciri antitesis? Itulah mungkin pertanyaannya ya, sahabat budaya. Nah, baik, ciri-ciri antitesis berikut ini. Perbandingan yang kontras. Inti dari antitesis ini adalah adanya dua hal yang saling bertolak belakang. Misalnya hidup dan mati, cahaya dan kegelapan, kaya dan juga miskin. Struktur kalimat yang seimbang, biasanya antitesis menggunakan struktur kalimat yang seimbang untuk menekankan kontras antara kedua bagian. Misalnya, lebih mudah berkata daripada melakukan. Pengulangan kata atau frasa seringkali ini antitesis menggunakan pengulangan kata atau frasa untuk memperkuat efek kontras. Misalnya, tidak ada kemenangan yang abadi, tidak ada kekalahan yang mutlak. Tujuan untuk menekankan untuk selanjutnya. Antitesis digunakan untuk menekankan suatu ide atau perasaan dengan cara yang dramatis. Kontras yang tajam membuat pesan lebih mudah diingat. Membuat efek estetis, selain menyampaikan pesan, antitesis juga dapat menciptakan efek estetis pada bahasa yang digunakan. Baik pendengar, tadi saya sudah jelaskan mengenai ciri-ciri antitesis, tapi mungkin ya lebih baik kalau misalkan kita juga mendengarkan bersama contoh-contoh dalam bahasa Toraja. Nah, ini mohon maaf ya sahabat budaya kalau misalkan pengucapannya salah begitu, tapi saya hanya akan membacakan artinya saja atau terjemahannya saja supaya saya tidak salah ucap begitu ya. Oke. Ada beberapa contoh dalam bahasa Toraja, yakni contoh antitesis. Pekerjaannya lebih banyak itu salahnya daripada benarnya. Pekerjaannya lebih banyak salahnya daripada benarnya. Nah, penggunaan antitesis pada penggunaan kata salah atau salah dan tongan atau benar, ini merupakan kata antitesis yang mengandung kata sifat manusia, yang mengandung kata yang menyatakan tindakan yang diukur dengan norma sosial. Kalimat ini secara langsung menyatakan bahwa hasil pekerjaan seseorang lebih banyak mengandung kesalahan dibandingkan yang benar. Artinya, kualitas pekerjaan tersebut di bawah standar dan tidak memenuhi harapan. Kalimat ini mengindikasikan bahwa individu tersebut secara konsisten ini membuat kesalahan dalam pekerjaannya yang dapat mengarah pada hasil yang tidak memuaskan atau kinerja yang buruk. Kurangnya ketelitian seseorang dalam bekerja kemungkinan besar individu tersebut tidak cukup teliti dalam menjalankan tugasnya, sehingga banyak detail yang terlewatkan atau dilakukan secara salah. Kurangnya keterampilan membuat individu tersebut tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Kurangnya motivasi atau komitmen, sehingga jika kesalahan terjadi secara terus-menerus, bisa jadi ada masalah dengan motivasi atau komitmen individu tersebut terhadap pekerjaannya. Nah, selain itu lingkungan kerja. Faktor lingkungan kerja juga bisa mempengaruhi kinerja seseorang. Misalnya, kurang sumber daya
tekanan kerja yang tinggi, atau kurangnya dukungan dari atasan dapat menyebabkan kesalahan yang lebih banyak lagi. Ya, pendengar, itulah contoh antitesis dalam kehidupan sehari-hari. Dan terkait dengan hal tersebut, apakah pentingnya antitesis dalam bahasa Toraja? Sebentar kita akan bahas kembali, sahabat budaya. Tondok Toraya Tane sitam horende Ono tongan penamu Ungka boroina Hia tongku lamale Todo tuai matamu Tang mase penamu La uram panana